Keseharian manusia dalam pemenuhan hidupnya seringkali melalaikan hati dari bersyukur. So, untuk menancapkan syukur ke dalam hati, kita butuh untuk merasakan bagian terpencil dan mendalam dari luasnya bumi yang gempitannya sangat melalaikan hati. Yo, welcome back to my channel, gengs. So, hari ini kita mau OTW ke suatu pedalaman yang ada di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. BTW, tim kita kali ini ramping aja, gengs, karena beberapa teman relawan pada sibuk dengan agenda masing-masing dulu. Vlog kali ini kita akan nganterin sajadah untuk salah satu masjid yang baru dibangun di suatu lokasi di Kabupaten Sanggau. Terus kita juga akan ke salah satu sekolah yang ada di pedalaman Kabupaten Sanggau, gengs. Pagi itu kita mulai dengan berkemas-kemas barang sambil nungguin satu personel lagi untuk datang. Cakep. Oke, pagi, gengs. Hari ini kita mau OTW ke mana, men? BTW kita dapat info dari warga. Katanya salah satu titik di rute menuju ke lokasinya medannya lagi sulit, gengs. Karena jalanan rute sawit yang mau kita laluin kondisinya sangat-sangat basah dan berlumpur. Disebabkan hampir 2 pekan belakangan seluruh wilayah Kalimantan Barat itu dilanda hujan yang cukup intens, gengs. Mana, Bang? Mana? Kita akan ke bawah ini. So, kita disaranin warga untuk ngambil rute memutar yang cukup jauh dari titik yang sebelumnya pernah kita laluin. Nah, ini Kak Halime lagi konfirmasi ke warga yang akan menyeberangkan kita menuju ke desa pedalamannya bahwa lokasi penjemputan kami berubah. Asik, tinggal nunggu Raju. Oke, setelah beres kemas barang bawaan dan mengkonfirmasi rute perjalanan, tinggal satu masalah lagi nih, nungguin satu personel, yaitu si Raju. Di telepon kagak angkat-angkat. Padahal schedule kita tuh OTW-nya jam 8, gengs. Emanglah si Raju nih. Ini kita lagi nungguin si Raju. Dia tuh belum datang, udah jam 8 lewat 10. Janjinya tuh sebenarnya mau OTW jam 7, gengs. Tapi kayaknya tuh dia tuh ketiduran ngerjain tugas kuliah, jadi kita agak telat ini. Terus Halime juga lagi komunikasi sama warga katanya tuh lokasinya tuh lagi sulit, cuy. Kalau kalian nonton video gue yang sebelumnya kan kalian udah tahu tuh gimana medan sama rutenya. Nah, ditambah akhir hari ini Kalimantan Barat tuh lagi hujan lebat, gengs. Jadi ya rute yang sawit kemarin tuh lebih off-road kayaknya. Dan kemungkinan kita nggak bisa pakai mobil sampai ke lokasi kemarin, gengs. Mungkin mobil kita bakal tinggalin di mana gitu, terus kita ngangkut barangnya ke lokasi buat nyebrang ke Melugai. Ya nggak apa-apa sih, santai aja kali ya. Tuh udah nyampe di lokasi juga kan tetap harus disalurin dan ya biasa lah kayak gitu. Oke, pertama-tama kita nungguin Raju dulu nih, semoga cepat datang aja. Mana ini bocah lama banget. BTW yang kita bawa kali ini ada sajadah, terus ada sepatu anak sekolah sama tas anak sekolah. Jadi kemarin waktu penyaluran kita yang bareng Samudra di video 2 yang ini nih, atau di ini nih, gimana ya, pokoknya di pojok inilah, pokoknya di pojok layar inilah. Nah, waktu penyaluran kemarin itu ada yang berhak dapat tapi belum terdata. Nah, so kita datang lagi ke sana nganterin tas sama sepatunya, gengs. Harusnya gue bawa stiker nih buat dibagiin sama bocah-bocah. Dan yang ditunggu-tungguin akhirnya datang juga nih. Lama banget datangnya. Gua keplak online juga loh. Saya di undangan dah, Bang Penggulam dah. Kamu nih. Cepat lah makan lo. Tidur udah. PR tuh kerjakan. Jangan turun terus. Nggak gue bilang. Saya nak tugas tuh mau turun. Kamu tak buat sesuatu lagi? Iya. Kau ini ya, in frame ya. Yang ditunggu-tunggu nih, gengs. Kacau banget muka dia tuh. Mau kemana kita hari ini? Sayang ngapain? Sultan Kubu, guys. Basic sepatu. Sini nak muka tu. Aman nak muka tu. Sultan Kubu, guys. Bang.
Sebenarnya udah kita ingetin sih sama teman-teman relawan yang lain. Kalau ada tugas atau amanah yang lebih penting, sebaiknya diutamain dulu tugasnya itu. Jangan ngorbanin amanah utamanya untuk urusan relawan. Karena kegiatan dan aksi-aksi relawan insya Allah selalu ada kok. Dan komposisi pasukan Oren pun sekarang bener-bener multi profesi. Mulai dari karyawan kantoran, pekerja lepas, mahasiswa, bahkan yang jobless sekalipun ada. Nah, untuk relawan yang berasal dari kalangan mahasiswa dan karyawan ini nih, yang bener-bener kita perlu tekanin untuk pinter-pinter ngatur waktunya. Pokoknya jangan sampai ikut kegiatan relawan, tapi amanah utamanya malah terbengkalai. Karena nafkahin keluarga dan menuntut ilmu itu yang wajib. Jangan sampai ketuker karena terlalu kesenangan aksi di relawan. Oke, setelah sarapan dan bincang-bincang tentang peramanahan, kita OTW. Let's go, gengs! Ada. Assalamualaikum. Nah, untuk lokasi yang akan kita tuju ini, seperti yang udah gue bilang tadi, sebenarnya kita udah pernah ke sana, gengs. Yang bareng-bareng tim Samudra, cuma kali ini kita berempat aja, mau nganterin sepatu dan tas lagi. Karena dari bapak dan ibu guru sekolahnya ngirim lagi data anak-anak yang butuh tas dan sepatu. Pas pula kita masih punya tas dan sepatu yang bisa kita sampein ke anak-anak di sana. Yeah. Baik lama tuh. Tapi waktu orang-orang pakai itu, ayah saya malah pakai yang lampu sennya masih kuning tuh. Ya, cuman inilah yang bisa kami lakuin untuk berbagi bahagia, gengs. Kalau kalian nanya, kenapa mesti ke pedalaman? Kan di kota atau pinggiran kota juga banyak yang butuh. Santai dulu kawan. Iya, kita tahu kok yang deket-deket ada juga yang butuh sepatu dan tas. Dan yang peduli serta memberi di lokasi itu juga nggak sedikit. Jadi tenang aja, mau di perkotaan, pinggiran, atau pedalaman, selalu akan ada yang menyampaikan titipan orang-orang baik yang peduli sama yang membutuhkan, gengs. Dan kalau ke pedalaman itu, gue pribadi rasanya senang aja, gengs. Lebih bisa ngerasain perjuangan anak-anak di pedalaman. Bagaimana jauhnya mereka dari keleluasaan seperti di kota, tapi mereka yang kecil-kecil itu tetap bisa ngejalaninnya dengan santuy dan tangguh. Karena emang sang penguasa alam seringkali meletakkan hikmah mendalam di pedalaman. Cakep. Jadi jalannya abang gitu. Nanti abang jalan kaki 8 kilo lo, nonton tuh. Mana bagus sama Wijay. Siapa? Penggulamin. Sembarangan lo. Kau dia ini marah kau nggak tak jadi Indonesia mendongeng nih. Nih maju dia. Jadi Indonesia maju nih. Sambil mengisi perjalanan semi panjang ini, kita bincang-bincang tentang rencana, agenda-agenda, dan perjalanan selanjutnya. BTW teman-teman, ada nggak nih rekomendasi lokasi pedalaman di Kalimantan Barat yang bisa kita anterin sepatu dan tas sekolah untuk anak-anaknya? Kalau ada, komen aja di bawah ya. Oke, 2 jam perjalanan telah kita laluin. Now, kita sampai nih di Kota Tayan, ibu kota dari Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Udah lama rasanya nggak main ke kota kecil yang terkenal dengan jembatan terpanjang di Kalbarnya ini, gengs. Inilah Kota Tayan. Ulu, tayang. Bukan tayang, gengs, tapi Tayan, pakai N. Seingat gue dulu main ke Tayan ini tahun 2017 atau 2018 gitu. Waktu itu sama juga, agenda relawan di desa berdaya hasil kolaborasi dengan Samudra Indonesia. Oke, gengs, kita udah sampai di suatu kota yang berada di suatu Kabupaten Sanggau. Dulu sih pernah main ke sini ya, pernah main ke Tayan, guys. Tayan. Jadi rencananya tuh kita bakal pakai penyeberangan, pakai perahu kayak kemarin menuju ke Melukai. Cuman
lokasinya tuh, lokasi kita standby itu beda, geng. Waktu itu kan kita naik dari Kuala Tembang ya. Nah, sekarang kita naik dari kota Tayannya, gengs. Sekarang kita, karena baru sampai, kita istirahat sebentar, terus nungguin jemputan juga, gengs. Ini ada warga lokal, foto di sini dulu katanya. Ini di mana kita? Di Tayan. Ayan, mengapa kita? Mau ke desa Melunggai, Oh iya, kita menyalurkan sepatu. mantap. Ikutin keseruan kita, let's go. Let's go, mantap. Ulam, Ya, sudah aman? aman guys. Aman, Tadi alhamdulillah. sempat mokel juga. Oke. Bahasa apa itu? Itu anu puasa itu. Anu. Nah ini Bang Gulam nih. Tadi dia sempat jackpot ngeluarin sarapan tadi pagi. Nyembur dengan lancar. Kadang-kadang dilema gue ngeliat relawan semangat OTW ke lokasi, iya. Tapi mabuk-mabukan di dalam mobil juga dinikmatin dengan lezat. Oke, di tengah kotanya ini kita nggak lama gengs. Cuman singgah beli fried chicken aja untuk asupan. Kuy, lanjut antar sejadah dulu sebentar. Dari lokasi beli fried chicken, kita bergeser dikit ke lokasi masjid yang mau kita anterin saja dah. Nanti ada gang mufakat belakangnya nih, dekat pelan-pelan. Nah, ini masuk. Dan tak lama bergeser, kita sampai di Masjid Ashabul Kahfi. Wow, masjidnya pemuda-pemuda tangguh ini. Tegak lurus menghadapi fitnah dunia yang keji. Wow. Alhamdulillah hari ini kita menyalurkan sejadah di masjid yang ada di Tayan ini. Mantap. Alhamdulillah, pas sampai, pas juga azan zuhur. Yaudah, kita ibadah dulu. Memohonkan kemudahan untuk perjalanan dan aksi hari ini, gengs. Allahu Akbar. 2 jam kemudian. Oke, langsung aja. Setelah beres ibadah, sajadah kita turunkan dan sampaikan. Ramah bedah bapak-bapak di sini. Alhamdulillah, kita sempetin nih ngobrol-ngobrol sebentar tentang perjalanan dan rute kami selanjutnya. Dari bapak-bapak jamaah masjid, kita dapat beberapa informasi tentang rute lokasi yang akan kami tuju. Makasih bapak-bapak atas informasinya, dan izin ya kita lanjut dulu. Makasih untuk keramahannya, walaupun sebentar, tapi silaturahmi kita telah terikat. Insya Allah ketemu lagi lain kesempatan ya. Langsung nyanyi. Ya, karena kita butuhnya cepat banget, jadi kita nggak bisa lama-lama dulu. Anak-anak nih jam sekolah kah atau didatangkan ke sekolah? Ada jam sekolah, cuman kan ini udah bukan jam sekolah. Udah jam pulangnya. Bu Halimah bilang tadi, kan misalkan ada 15 orang nih, awalnya 17 penerima, yang datang 15. Kalau memang anaknya, misalkan ada 5 anak yang rumahnya terdekat, yang jauh silakan balik. Cuman dia masih gak nak nunggu. Yang jauh nih. Satu sisi tak ada enaknya, itu pasti mereka udah lapar nih. Dari Masjid Ashabul Kahfi, kita lanjut menuju penyeberangan. Nah, seperti yang gue bilang di awal, kita akan ke Melugai, tapi melewati rute yang berbeda. Karena rute yang kita lalui di vlog sebelumnya, lagi nggak memungkinkan gengs untuk kita jalanin. Untuk memperjelas rute kita kali ini ke teman-teman, kuy, kita buka peta sebentar. Posisi kita lagi di sini nih gengs. Nah, kita akan menelusuri rute PT KBM yang luas banget nih, menuju ke penyeberangan, yang kemarin itu kita berada di seberangnya nih. Buat kalian yang masih ingat sama vlog kemarin, nah kita waktu itu berada di sini gengs. Dan masuk ke desanya waktu itu lewat simpang Masjid Nurul Iman. Nah, dari penyeberangan ini kita akan menyampan lagi menuju ke SDN 10 Melugai. Salah ya, bukan di sini. Tapi di sini nih. Oi, orang Google Map, benerin nih. Oke, kembali ke jalan. Untuk menuju lokasi penyeberangan, kita disaranin sama teman Halime supaya diantar. Karena rute perkebunan sawit yang akan kita laluin kali ini cukup luas dan membingungkan. So, kita dipandu sama Bang Jumari. Itu abangnya tuh, yang baju merah ganteng pakai mio di depan.
Pas masuk ke jalanan PT-nya, wah gokil, luas banget. Jarang-jarang kita menjalani medan tanah kuning yang terhampar luas gini. Biasanya kan kalau rute sawit, kiri kanannya ya hutan sawit kan. Ini kagak, beuh, gokil. Ya, kira-kira setengah jam perjalanan Tanah Kuning kita sampai di tepi sungainya, gengs. Tinggal nungguin Uncle Yasin nih. Masih ingat kan kalian? Yang pas di vlog kemarin kita mukbang di rumah beliau. Dan akhirnya kita sampai di, ini bisa dibilang daerah Kuala Tebang. Jadi waktu perjalanan gua yang Kuala Tebang sebelumnya itu, kita tuh berada di sana, gengs, berada di seberang. Nah, ini kita berada di seberangnya. Bang, makasih bang, udah jauh-jauh ngantar. Ikut ya? Enggak tahu. Ikut. Lagi ada urusan. Iya kah? Oh ya. Nah, lanjut ya. Ya, bang, masih banyak bang ya. Waalaikumsalam. Hati bang. Yang mana sih emang kemarin? Oh. Yang mana sih yang kemarin? Tinggal teriak ya. Itu apa? SD 31. Berarti SD 31 ya? Oke. Loh, rumah Pak Yasin kan masih jauh, agak jauh sana. Karena Om Yasin ditelepon kagak angkat, ya wes kita suruh Raju nyusul beliau. Kagak jauh rumahnya, di seberang aja tuh dikit. Bilang bapak tuh sampai tepi bukan sampai tengah. Turun tengah tuh. Dadah Raju, kami balik dulu. Oke, sambil nunggu Pak Yasin datang, kita baca Yasin dulu. Maksudnya nurunin barang dulu, gengs. Oke, jadi kita mau menyeberang ke Melugai. Sekarang kita lagi nunggu Pak Yasin. Pak Yasin tuh yang waktu itu. Yuk, Pur. Apa kabar? Sehat. Jalan Alhamdulillah. lagi kita. Ya. Jalan lagi kita. Nah, yang ditungguin pun datang. Nakoda andalan kami nih, bos. Barang-barang siap, sampan siap. Cus, kita mancing. Maksudnya kita OTW. Bocil-bocil kekuatan Melugai, kami datang. Jam 1.14 kita dalam perjalanan menuju SD 10 Desa Melugai. Persis banget saat pertama kali menyusuri sungai Tayan kecil kemarin. Suasananya tenang, apalagi kali ini kami kesorean. Ditambah cuaca tak secerah kemarin pula. Alhasil, tak ada pemancing yang kami temuin. Tak apa, bagaimanapun suasana dan cuacanya, kita tetap santuy. Ya, kita teduh bentar, gengs. Jadi sampan bapak tuh ini agak robot mesinnya, kayaknya masuk air. Sih, orang kendaraan air. Tahu-tahu aja ini sampan, kita udah kenyang, terus dia mogok minta kita dorong ini. Emangnya angkot mogok didorong?
Nggak apa-apa Pak Yasin, tenang-tenang aja. Kita santuy kok ini. Di atas sampan kita lagi trouble. Dan Pak Yasin lagi berusaha membetulkan sampan kita ini agar kita bisa melanjutkan perjalanan di Melugai. Mana Bang Ulam, perjalanan masih aman? Alhamdulillah aman. Kita agak trouble sedikit. Iya. Tawa. Mohon doanya kawan-kawan kami sampai tujuannya selamat. Amin. Ya Adik, mohon bersabar. Adik-adik. Nantian kami datang ya. Iya. Assalamualaikum. Dalam. Bukan gayung pakai kaki abang masuk di belakang nak ganti mesin. Alhamdulillah, nggak lama sampannya mogok, dia kembali sadar dan semangat lagi mengantar kami ke tujuan. Yosh, akhirnya sampai kita di SDN 10 Melugai. Wow, kali ini banjir gengs. Airnya sampai ke lapangan noh. Yo, adik-adik, makasih ya udah setia nungguin. Jadi kita sampai di SDN 10 Desa Melugai. Jadi kebetulan hari ini bahkan sudah hampir seminggu daerah Melugai ini banjir, dan di SDN itu tepatnya di halaman juga banjir. Oke, alhamdulillah kita udah sampai di Melugai. Dan sekarang kita tuh ceritanya kita tuh mau nganterin tas sama sepatu yang kemarin waktu kita penyaluran pertama itu masih ada anak-anak yang belum dapat, gengs. So kita anterin lagi sepatu buat adik-adik di Melugai, dan kondisi sekarang banjir cuy, sampai ke lapangannya noh. Oh, sampai ke lapangan banjir. Gokil. Oke, karena adik-adik udah sabar banget nungguin kita yang kesorean, tanpa berlama-lama, langsung aja kita bagiin sepatu dan tasnya. Yeay! Ngelihat bocil-bocil kekuatan ini, kita jadi terpapar sama vibes-nya juga, gengs. Kesabaran, keceriaan, dan kesyukuran mereka emang gak ada lawan dah. Meski di pedalaman, semangat juang dan bersekolah mereka, ngalahin anak-anak lain yang serba punya dan serba ada. Makasih loh ini adik-adik, udah dengan sabar nungguin abang kakak datang. Bahkan sampai ada yang udah pulang untuk makan terus datang lagi ke sekolah. Gokil. Dan makasih juga untuk senyum-senyum manisnya yang banyak banget ini gulanya. Jadi nambah lagi dah tuh energi untuk terus semangat berbagi. Udah bisa mau jadi apa? Dokter. Mantap. Nah, gitu. Oke, itu dia gengs vlog kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur buat kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum. Tas baru. Selamat sepatu baru. Selamat tas baru. Selamat sepatu baru. Ya. Mari Pak, semoga bermanfaat Pak ya. Alhamdulillahirobbilalamin guys, selesai juga kita perjalanan yang harus memutar dulu 1 jam lebih ke Kota Tayan. Akhirnya kita selesai nyalurin sepatu, tas baru, sama tempat sampah untuk di SDN Melugai. Ternyata nggak disangka ya kita balik lagi ke sini, dan semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di next video.